Selamat pagi menjelang siang pemirsa, apa kabar Anda? Pada hari ini kami melanjutkan Market Now sesi pertama dengan segmen IDX First Session Closing. Hari ini IDX First Session Closing akan membahas topik khusus dalam spesial dialog bersama Direktur Utama PT MNC Securities, Ibu Susi Melina, dan juga ada Ibu Vivi Virgantria, Direktur Online Trading dan juga IT dari MNC Securities. Ya, pemirsa, PT MNC Securities menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI pagi ini atau Jumat 3 Februari 2017. MNC Securities menjadi perusahaan yang membuka kantor cabang terbanyak dalam 1 tahun di Indonesia. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu Susi Melina, Direktur Utama dari MNC Securities, dan juga Ibu Vivi Virgantria, Direktur Online Trading dan juga IT dari MNC Securities. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Susi. Pagi, Mbak Liani, apa kabar? Baik, dan Ibu Vivi apa kabar pagi hari ini? Selamat ya mendapatkan rekor muri untuk pembukaan kantor cabang terbanyak dalam 1 tahun terakhir. Luar biasa pencapaian yang dicapai oleh MNC Securities. Nah, mungkin saya mau tanya ke Ibu Susi terlebih dahulu, kira-kira apa yang telah dikerjakan dan pencapaian apa saja yang telah dilakukan sehingga MNC Securities ini mendapatkan penghargaan dari MURI? Iya, Mbak Liani, jadi memang komitmen kami di MNC Group ya, terutama di MNC Securities untuk berkontribusi mengembangkan pasar modal Indonesia melalui pertumbuhan investor retail. Ya, investor retail saat ini kan kontribusinya masih kalah dibandingkan dengan institusi dari institusi asing juga, lalu ada institusi ya. Lalu cita-cita kami adalah ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya, jadi kita harus garap pasar retail. Jadi benar sekali tahun ini kami membuka 44 poin di seluruh Indonesia, mulai dari Melaboh sampai ke Jayapura. Lalu kita juga ada di atasnya Gorontalo, di bawah di Kupang, lalu kita juga masuk ke kota-kota kecil yang lainnya. Gitu, karena kita benar-benar ingin datang ke grassroots ya. Kita ingin datang ke grassroots, ingin benar-benar menjangkau investor retail. Ya. Artinya ini ada suatu inovasi yang dilakukan MNC Securities untuk menjangkau seluruh calon investor yang ada di Indonesia seperti itu ya, dan akan memfokuskan kepada investor retail juga ke depan ya. Ya, ya. Nah, kami ingin investor retail tadi yang seperti saya katakan jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi memang yang kami lakukan, kami sangat agresif sekali ya. Tahun ini kita buka 44 cabang sehingga total per akhir 2016 total cabang kami ada termasuk kantor pusat ada 78, menjadikan kami sebagai sekuritas yang terbesar saat ini dalam jumlah point of sales ya. Tapi sekali lagi kami ingin agar para investor retail kalau kita datang ke daerah, mereka tuh sebenarnya sudah punya keinginan, awareness yang sangat dalam ya mengenai pasar modal. Jadi teman kita datang saat ini, kita menabur, kita buka di sini, kami ingin mereka aware. Akhirnya pada saat nanti para mahasiswa, para komunitas yang baru kami garap ini semakin mencintai pasar modal, saat itulah pasar modal akan menuai hasilnya. Oke, luar biasa Ibu Susi. Dan mungkin Ibu Vivi, bagaimana perkembangan dari online trading dan juga IT dari MNC Securities? Pastinya sudah menambah agresif untuk membuka kantor cabang baru, untuk agresif juga mensosialisasikan pasar modal Indonesia supaya lebih banyak lagi investor di pasar modal Indonesia, pasti juga didukung dengan sistem yang memadai. Bagaimana untuk sistem online trading dan juga IT-nya? Tahun 2016 merupakan tahun yang penting banget untuk MNC Securities, karena di tahun ini kami melakukan besar sekali reformasi, kami sebutkan reformasi, revitalisasi untuk produk-produk IT kami. Belanja IT pun juga mungkin paling tinggi di antara semua tahun untuk MNC Securities.
Nah, dari kami berusaha menghadirkan layanan online trading yang sedemikian canggih, sedemikian bagus sehingga bisa mencapai menjangkau seluruh retail di Indonesia. Seiring dengan visi misi dari CEO kami juga bahwa retail adalah pasar yang kedepannya akan besar dan akan booming. Untuk itu kami siapkan infrastruktur sedemikian rupa. Jadi IT dan retail untuk pasar modal tidak akan terpisahkan. Jadi kami sangat menyadari hal itu. Jadi kami akan terus berinovasi di bidang IT dan juga untuk mendukung online trading yang dicanangkan sedemikian rupa oleh CEO kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam spesial dialog bersama MNC Securities. Pemirsa, di mana PT MNC Securities akan menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI pagi ini atau Jumat 3 Februari 2017. MNC Securities menjadi perusahaan yang membuka kantor cabang terbanyak dalam 1 tahun di Indonesia. Perusahaan sekuritas di bawah naungan MNC Group yang telah berkiprah sejak tahun 1989. Tahun lalu, perusahaan membuka kantor cabang sebanyak 44 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahun lalu, PT MNC Securities juga menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. MNC Securities berhasil memecahkan rekor penciptaan 3.300 investor baru dalam satu perguruan tinggi, yaitu Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur. Direktur Utama MNC Securities Susi Melina menyatakan bahwa manajemen MNC Securities yakin bahwa perusahaan sekuritas lokal bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. MNC Securities bergerak secara progresif dalam mewujudkan visi misinya untuk menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia. Penyerahan MURI tadi pagi dihadiri oleh Chairman and CEO MNC Group Hari Tanu Sudibyo, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal OJK Nur Haida, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistyo, serta Direktur Utama PT MNC Securities Susi Melina. Ya, pemirsa, kembali berbincang bersama Ibu Susi Melina, Direktur Utama dari MNC Securities, dan masih bersama Ibu Vivi Virgantria, Direktur Online Trading dan juga IT dari MNC Securities. Ibu Susi dan juga Ibu Vivi, kita lanjutkan kembali. Setelah 44 kantor cabang baru telah dibuka dan sudah mendapatkan penghargaan, artinya ada suatu apresiasi dan juga apa yang tengah dikerjakan dari MNC Securities. Kira-kira ke depannya bagaimana nih? Sudah agresif membuka kantor cabang, apalagi yang akan dilakukan oleh MNC Securities? Iya, Liani, jadi tahun 2016 selain pembukaan cabang, kami juga mencatatkan kenaikan transaction value yang signifikan. Kita mencatatkan kenaikan 112% dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, jadi market share kami juga naik sampai 62%. Jadi kami yakin ini adalah berkat kerja keras kita selama ini ya. Jadi pembukaan cabang, pembukaan rekening account itu lama-lama pasti akan berkontribusi terhadap total transaksi kami. Ya, total transaksi kami per end of 2016 kami sekitar 350 miliar per hari. Jadi tentunya kami ingin terus menambah menorehkan prestasi yang lebih lagi. Kalau tahun ini kami berhasil lompat dari ranking 22 tahun lalu menjadi ranking 14, tapi masih long way to go ya. Jadi PR kami berikutnya adalah bagaimana supaya kami bisa mencapai lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, Ibu Vivi, mungkin dari sisi online trading dan juga IT-nya tadi terus dikembangkan ya. Apakah ada fitur-fitur terbaru yang akan dihadirkan di MNC Securities Online Trading, Bu Vivi? Ya, untuk fitur sendiri kami tahu bahwa kami ini kan baru launch di 2016, di mana sebelumnya juga ada pendahulu. Kami menyadari bahwa kami harus menghadirkan fitur lain yang dimana untuk masuk ke dalam celah pasar. Salah satu fitur unggulan kami saat ini, aplikasi kami mendukung smartwatch notification. Jadi jika kita transaksi via mobile dan kita punya smartwatch yang terhubung, maka jika transaction sudah done, maka transaksi kita akan tahu dari via smartwatch application. Nah, itu salah satu fitur unggulan kami yang belum dimiliki oleh sekuritas manapun saat ini. Itu sudah ada di layanan MNC Securities Online Trading? Sudah kami launching dan saat ini sudah bisa berjalan dengan baik. Semakin mudah artinya ya untuk Betul. bertransaksi di pasar modal Indonesia, dan ini yang pertama dari perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia. Betul. Jadi kami ini adalah pionir untuk market Indonesia. Jadi dari kami berkomitmen untuk menghadirkan
kekinian IT dalam pasar modal Indonesia. Wow, luar biasa ya, inovasi dari sistem online trading dari MNC Securities. Ibu Susi, kira-kira literasi untuk pasar modal Indonesia, pasar keuangan Indonesia, apalagi kita tahu saat ini mungkin perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar, meskipun sudah ada kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, tapi mungkin perlu ada suatu edukasi yang akan dilakukan MNC Securities. Kira-kira kedepannya bagaimana ini upaya yang akan dilakukan untuk literasi atau mungkin sosialisasi kepada pasar keuangan? Iya, Mbak Leni, jadi kami sangat serius ya untuk urusan edukasi, literasi. Kami punya tim khusus di MNC Securities ya, terdiri dari beberapa orang, beberapa pengajar. Kita sudah punya silabusnya juga, silabus dari awal sampai yang intermediate, sampai yang advance, sampai yang pemain, itu kita sudah punya semua ya. Dan kita bisa lakukan dengan berbagai macam channel distribution ya. Jadi bukan hanya mengajar langsung di seminar, tapi kita juga bisa pakai Skype. Ya, lalu kita juga masuk ke komunitas-komunitas, kita masuk ke ibu-ibu rumah tangga, kita masuk ke profesional, kita tempel kadin atau HIPMI setempat kalau kita lagi buka cabang di daerah ya. Biasanya sambutan mereka luar biasa, karena para pengusaha ini kan pengen tahu bagaimana sih caranya masuk ke capital market, bukan hanya jadi investor, tapi bagaimana mereka bisa meng-IPO-kan perusahaannya ya. Jadi kita tempel semua sisi, kita serang semua, pokoknya kita ingin benar-benar agar pasar retail kita bisa masuk dari sisi mana-mana gitu. Bahkan kita bulan Januari kemarin kita sudah mulai menggarap pasar difabel. Ya, ini belum disentuh sama sekali. Jadi kami bekerja sama dengan Yayasan Difabel Mandiri. Ternyata saudara-saudara kita ini komunitasnya banyak, jumlahnya 24 juta ya, 10% dari jumlah orang Indonesia, dan mereka sebenarnya sangat tertarik sekali, tapi belum digarap, sayang sekali ya. Kemarin waktu kita bikin sosialisasi di Bursa Efek Indonesia, mereka bahkan langsung buka account di hari yang sama, langsung trading. Dan mereka semangat sekali, datang dari Lampung, ada yang datang dari Medan. Jadi kita akan terus menggarap komunitas-komunitas. Intinya kita benar-benar mau menggarap grassroots, Mbak Liani. Semua level masyarakat, komunitas, kita ingin agar mereka semua melek investasi. Nah, artinya untuk investor yang bertransaksi di MNC Securities juga mendapatkan semua dengan free seperti itu ya, mendapatkan sosialisasi dan juga tadi mengarah kepada penyandang disabilitas yang saat ini belum digarap juga karena potensinya sangat besar ya di Indonesia ya, Bu Susi ya. Iya, itu seperti kewajiban CSR kita ya. Jadi kita memang retail, kita garap, kita tahu Yuk Nabung Saham programnya, kami punya produk yang namanya Gemesin, Gerakan Menabung Saham Indonesia. Kami juga punya produk retail yang syariah. Kami juga tahun lalu kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menjual retail ori maupun sukri ya. Jadi semua produk kami coba tawarkan, kami coba perkenalkan dulu ya. Yang penting kenal dulu, nanti pada saat mereka sudah familiar dengan investasi, pada saat mereka sudah biasa memakai sistem online tradingnya Bu Vivi yang paling canggih saat ini, mereka akan tidak ragu lagi untuk investasi. Jadi kita berharap apa yang kami tabur dengan baik, dengan niat baik selama ini tuh bisa akan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Oke, luar biasa. Ibu Vivi, mungkin dari sisi online trading dan juga IT-nya sendiri, apakah sejauh ini ada kendala bagaimana mensosialisasikan juga atau mungkin bagaimana hambatan yang biasanya diterima oleh para investor terkait dengan penggunaan sistem online trading yang semakin canggih ke depannya, Ibu Vivi? Oke, dari kami untuk sosialisasi fitur-fitur platform, kami sangat rajin untuk membuat tutorial-tutorial singkat ataupun tutorial lengkap, dan kami upload di YouTube, di Meetup, sehingga nasabah kami akan sangat mudah. Misalnya dia lupa, tinggal search di YouTube atau di Meetup, dan mereka bisa langsung menggunakan aplikasi dengan mudah berdasarkan tutorial yang ada. Jadi kami hadirkan aplikasi sedekat mungkin dengan user, dan sebisa mungkin mereka merasa jika ada kendala akan mereka mudah banget untuk melakukan transaksi secara mandiri. Segala informasi mudah sekali didapatkan ya untuk bagaimana bisa melakukan transaksi dengan menggunakan tutorial dan juga mungkin platform yang canggih dari MNC Securities ya. Nah, kira-kira peningkatan jumlah investornya seperti apa? Kemudian apakah ada suatu inovasi terbaru yang akan diluncurkan di tahun 2017 ini? Ibu Vivi dan juga Ibu Susi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Market Now, sesi pertama IDX First Session Closing. Pemirsa, topik khusus dalam spesial dialog Direktur
Utama PT MNC Securities Ibu Susi Melina dan juga Ibu Vivi Virgantria, Direktur Online Trading dan juga IT dari MNC Securities. Sebelum melanjutkan perbincangan pemirsa, kita saksikan dulu ada beberapa listed companies update yang kami rangkum untuk Anda pada hari ini, di mana PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas menganggarkan belanja modal sebesar 500 juta US dollar. Angka ini setara dengan 6,674 triliun rupiah. Dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan jaringan pipa gas, distribusi, dan juga transmisi. Selanjutnya pemirsa, PT Adaro Energi Tbk atau ADRO mencatat pertumbuhan produksi batubara tahun 2016 sekitar 2%. Sepanjang tahun lalu, produksi batubara mencapai 52,64 metrik ton. Angka ini sejalan dengan target perusahaan yaitu sekitar 52 hingga 54 metrik ton. Dari emiten perbankan, ada PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) atau BBRI akan menerbitkan obligasi senilai 11,5 triliun rupiah tahun ini. Aksi bisnis ini merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan modal. Penerbitan akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2017. PT Pura Delta Lestari (TBK) atau Demas membukukan marketing sales senilai 1,1 triliun rupiah pada tahun 2016. Sebagian besar dana berasal dari penjualan lahan industri seluas 53 hektar. PT Astra Honda Motor membeli lahan Pura Delta seluas 58,3 hektar. Ya, kembali berbincang bersama Ibu Susi Melina dan juga Ibu Vivi Virgantria. Ibu Susi dan juga Ibu Vivi, kita lanjutkan kembali. Kira-kira di tahun 2017 ini akan ada suatu inovasi terbaru apa lagi yang akan dikeluarkan oleh MNC Securities, Ibu Susi? Iya, Mbak Liani, jadi memang kami ini selalu mencari bagaimana berinovasi ya. Tadi selain untuk memperbesar basis investor retail, tentunya kita harus punya produk-produk yang menarik juga ya. Selain produk, tentunya di capital market itu yang paling penting juga riset. Ya, jadi hasil riset yang kami baru punya satu tim, kita baru revamp lagi ya tim-tim riset kita akan punya template produk riset yang baru. Saat ini riset MNC Securities dikenal pagi ya, paling pagi untuk membroadcast news jam 6 pagi itu biasanya udah newsnya udah kemana-mana apa yang direkomendasi untuk beli, untuk dijual hari ini ya. Pasti suka juga menerima Ibu Susi. Jadi nanti kita akan punya format-format baru yang akan kita sesuaikan juga dengan produk-produk yang kami punya juga. Timnya juga baru selain dengan tim-tim yang lama, jadi akan banyak perubahan di riset kita ya. Selain itu tentunya menyesuaikan dengan online trading kami yang canggih ini, kita juga akan punya produk-produk syariah dan juga tentunya program yuk nabung saham kita akan punya produknya juga, dan kita akan lebih gali lagi, depending lagi untuk transaksinya. Tahun ini adalah tahun transaksi. Oke, tahun ini adalah tahun transaksi ya. Kira-kira targetnya berapa untuk tahun ini? Tapi saya ke Ibu Vivi dulu. Tadi inovasi sudah dijelaskan Ibu Susi. Kira-kira kalau dari sisi inovasi online trading dan juga IT, akan ada fitur apa lagi nih? Mungkin sedang menyiapkan fitur-fitur terbaru yang belum dimiliki oleh sekuritas lain, Ibu Vivi. Oke. Untuk tahun 2017 ini produk syariah kami sudah hadir dalam bentuk mobile maupun desktop. Jadi ini akan merupakan suatu produk unggulan kami juga, karena kita tahu pasar syariah di Indonesia sangat berkembang saat ini. Jadi dari sisi platform pun kami sudah siapkan untuk mendukung transaksi syariah pasar modal. Oke, untuk transaksi syariah pasar modal Indonesia ya. Nah, Ibu Susi, targetnya nih kira-kira di tahun 2017, apakah akan ada rencana berapa cabang baru yang akan dibuka? Kemudian target total investor, khususnya investor retail, kira-kira tahun 2017 ini bagaimana? Iya, Mbak Liani, namanya hidup kita pasti ingin punya target pencapaian yang lebih progresif lagi ya. Kalau tahun ini kami buka 44, tahun 2017 fokus kami adalah bagaimana supaya total semua cabang kita yang saat ini berjumlah 78 ini bisa aktif transaksi. Tentunya penambahan jumlah cabang mungkin tidak semasif tahun ini. Mungkin kami menargetkan akan menutup tahun 2017 dengan total cabang 100.
ya, tapi yang ingin kami fokuskan adalah jumlah transaksi ya. Jadi bagaimana supaya para investor kami yang sudah memakai sistem kami, yang sudah mendapatkan edukasi kami itu mulai eksekusinya mulai bertahap bertambah sehingga akhirnya bisa meningkatkan transaction value per day. Ya, otomatis kami punya target di perusahaan. Kalau tadi saya sudah katakan tahun 2016 transaction value kami naik 112%. Ini juga karena gebrakan yang luar biasa tahun ini ya, 2016. 2017 ini kami punya target kenaikan sampai 30%. Oke, tahun ini 30% ya untuk transaction value. Kira-kira untuk jumlah investornya, Ibu Susi, kalau kita tahu kan jumlah investor retail terakhir, data terakhir adalah mengalami peningkatan paling tinggi dalam 10 tahun terakhir ya, peningkatannya hampir 45%. Bahkan komposisi investor lokal, investor domestik Indonesia ini hampir sama dengan investor asing. Sejauh ini kan kita lihat perbedaannya sangat jauh, tapi kita lihat sudah semakin aktif untuk investor lokal di pasar modal Indonesia. Nah, dari MNC Securities sendiri kira-kira pertumbuhannya seberapa agresif sih? Iya, Mbak Leni, memang kalau dilihat dari sepanjang 5 tahun terakhir ya, pertumbuhan investor rata-rata 1.000, 2.000. Cuman memang tahun 2016 kami mencatatkan pertumbuhan sampai 66%. Wow. Jadi kami menutup 2016 dengan jumlah investor 18 ribuan ya. Kami targetin bisa melewati angka 25.000 tahun ini, karena itu benar-benar kami targetkan kepada investor retail yang bertransaksi ya. Jadi bukan investor yang beli ori atau sutri atau apa gitu ya, tapi benar-benar investor yang transaksi di pasar modal Indonesia. Tapi porsinya sejauh ini dari investor lokal dan juga institusi seberapa besar persentase? Kalau pertutupan kemarin 2016 memang masih institusi ya. Jadi seperti proporsi di pasar modal Indonesia di MNC Securities sendiri, institusi masih kontribusi 60%. Ya, jadi ini yang ingin kami tingkatkan retailnya, bukannya kami ingin yang institusi mengecil, tidak, tapi kami ingin retailnya ini lebih ditingkatkan biar lebih banyak. Jadi kontribusi retailnya ini akan lebih banyak daripada institusi. Cita-citanya ke situ. Ya, jadi kita masuk ke semua pintu gitu ya. Kita lewat berbagai macam celah gitu ya, supaya investor retail MNC Securities itu bisa melebihi transaksinya investor institusi. Oke, inilah PR-nya yang akan digarap oleh MNC Securities, bagaimana meningkatkan jumlah investor domestik di pasar modal Indonesia ya, terutama bertransaksi di MNC Securities. Nah, Ibu Vivi, mungkin kalau kita lihat kompetisi di online trading saat ini semakin ketat ya. Banyak perusahaan sekuritas berlomba-lomba untuk memberikan sistem yang sangat canggih untuk menarik para investor bertransaksi di perusahaan mereka. Nah, kira-kira sejauh ini bagaimana Ibu Vivi melihat kompetisinya dan mungkin strategi yang akan dilakukan MNC Securities dari sisi kompetisi online trading, bagaimana Ibu Vivi? Oke. Saat ini memang beberapa pemain lama hadir untuk menghadirkan aplikasi online trading. Tapi rasanya untuk yang baru tidak banyak yang baru untuk terjun ya. Jadi tetap kita confidence, kita sebagai company lokal yang punya cita-cita yang sangat besar di sisi retail, kami yakin kami sendiri akan mampu untuk memberikan fitur yang lebih baik daripada kompetitor kami. Jadi kami juga riset pasar seperti apa yang menjadi hal-hal yang menjadi keinginan dari user. Nah, hal itu kami terapkan di dalam online trading kami. Jadi saya rasa untuk kompetisi kami tidak khawatir karena kami yakin kami bisa menghadirkan yang terbaik untuk pasar. Oke, untuk riset dan juga informasi semua lengkap ada di platform MNC Securities Online Trading? Betul, lengkap. Jadi seperti riset ya, Anda bisa melihat bahwa riset kami dihadirkan juga di dalam platform online trading kami. Jadi seandainya Anda tidak punya waktu untuk baca riset, Anda tinggal lihat di platform kami, rekomendasinya apa? Ada buy, sell, atau hold. Nah, di situ Anda bisa langsung melakukan transaksi pada saat itu juga. Seperti itu. Jadi riset pun kami hadirkan di aplikasi online trading untuk kami. Data juga lebih terkini, update seperti itu dan juga lengkap dari MNC Securities. Pasti. Jadi data untuk saham udah pasti harus real time. Untuk data fundamental maupun teknikal juga real time. Oke, semakin menarik Ibu Vivi dan juga Ibu Susi, tapi kita harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan sejenak berikut. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Market Now, sesi pertama IDX First Session Closing, spesial dialog masih bersama Direktur Utama PT MNC Securities Ibu Susi Meilina dan juga Ibu Vivi
Virgantria, Direktur Online Trading dan juga IT dari MNC Securities. Ibu Susi dan juga Ibu Vivi, kita lanjutkan kembali setelah gencar untuk melakukan sosialisasi kepada calon-calon investor di seluruh Indonesia. Kira-kira sejauh ini yang kendala yang sering ditemukan di masyarakat ketika mensosialisasikan, apa yang menjadi kendala? Mereka masih menahan diri untuk bertransaksi, atau mungkin apakah mereka juga masih belum terlalu paham mengenai pasar modal Indonesia? Bagaimana Bu Susi? Iya, Mbak Liani, banyak hal yang sangat menarik yang kami temui ya pada saat kami ke daerah. Betapa mereka, misalnya kemarin ya waktu kami dari Kupang, 3.300 mahasiswa ya di situ ya, itu mereka ingin buka account tapi ada yang nggak punya KTP, ya, ada yang menuliskan alamatnya ternyata di sana nggak ada nomor RT RW. Jadi kode-kodenya itu di sebelah pom bensin atau di sebelah rumah makan apa atau apa, ada yang bahkan mengisinya alamat rumah di rumah oma gitu. Jadi ini benar-benar kami memberikan edukasi yang sangat dini gitu ya. Dan syaratnya kan selain KTP ada buku tabungan, halaman pertama ya, kayak gitu-gitu ya. Mungkin untuk investor mahasiswa terutama ya yang menjadi target dari nabung saham, bisa dipikirkan satu solusi yang cepat ya, karena kalau persyaratannya banyak, harus buka RDN minimal sekian, syaratannya ini mereka agak kesulitan ya. Bayangkan kemarin saking bersemangatnya dia bilang, kakak, pakai bahasa Kupang gitu ya, kami ingin punya buka account tapi tidak ada KTP. KTP-nya ada di mana? Ya ada sama ayah lagi di laut, dia bilang gitu. Masih bisa kah besok gitu. Jadi semangat sekali gitu untuk buka. Jadi kami sangat tersentuh sekali ya. Mungkin salah satu kendala yang paling kami temui di lapangan, terutama di pelosok, adalah mengenai persyaratannya nih. Persyaratan dokumen pembukaan rekeningnya ya, itu mungkin bisa disimplify lebih mudah lagi biar mereka bisa jadi investor pasar modal. Yang kedua tentunya edukasi. Ya, edukasi itu sebabnya kami ada punya tim khusus yang intens. Tadi saya katakan bahkan kita pakai Skype ya, semata-mata agar mereka selalu updated gitu loh sama info-info, kan bergerak terus ya sekarang tambang atau saham apa gitu ya. Jadi itu yang terus kami berikan update dari tim riset kami. Jadi kalau ini semua bisa berjalan dengan baik, saya yakin pasti pertumbuhan investor retail akan luar biasa. Oke, tadi persyaratan dokumen yang harus dilengkapi, kemudian juga dari sisi edukasi. Nah, kalau dari sisi edukasi mungkin pemahaman mereka, apa mungkin respon dari mereka atau mungkin tanggapan dari mereka ketika mereka yang baru pertama mengenal pasar modal Indonesia dan ketika diberikan sosialisasi oleh MNC Securities, respon mereka atau tanggapan mereka seantusias apa atau mungkin bagaimana? Antusias sekali ya, setiap kali kami memberikan kan kami benar-benar memperkenalkan dari dasar ya. Stigma orang Indonesia bahwa investasi itu adalah judi, adalah susah, adalah mahal, adalah segala macam, kami bereskan dulu. Kami luruskan dulu, kami berikan pikiran baru bahwa investasi adalah hal yang sangat menarik. Dan kalau tidak inflasi, kita bisa kalah sama inflasi. Kalau nggak investasi ya akan kebit sama yang namanya inflasi. Jadi memang harus investasi, dan ternyata investasi itu nggak susah kok. Jadi benar-benar step-step awal ya, bahwa hanya dengan 100.000 gitu ya. Kalau sekarang anak muda mahasiswa sekarang 100.000 kan buat beli kopi, buat beli di toko online gampang banget ya, tapi kalau mau investasi susah banget gitu loh. Jadi itu yang kami coba bawakan dengan mudah dan ringan ya. Dan mostly di setiap acara tuh mereka buka account ya. Mereka langsung berbondong-bondong buka account dan langsung kami arahkan tentunya dengan tim riset. Setelah mereka buka account, tim riset kami yang masuk. Ya, tadi yang saya bilang saat bersamaan, lalu kami garap juga para pengusaha daerah juga gitu. Jadi sebenarnya mereka sangat potensial sekali ya Bu Susi ya. Mereka sebenarnya mau berinvestasi, tapi gimana caranya kita memberikan edukasi dulu kepada mereka supaya mereka paham bagaimana berinvestasi di pasar modal Indonesia ya. Bu Susi dan juga Ibu Vivi, kita tahan dulu, kita akan sama-sama menyaksikan ada news flash yang akan disampaikan oleh Erwin Suryabrata. Silakan Erwin. Kita ke news flash berikutnya. PT MNC Securities diharapkan dapat terus mendorong peningkatan pasar saham retail. Dengan demikian, masyarakat yang terlibat dan berpartisipasi untuk menggerakkan perekonomian melalui pasar modal bisa lebih ditingkatkan. Chairman and CEO MNC Group Haritanu Sudibyo mengatakan MNC Securities tidak bisa dipisahkan dari MNC Group karena grup perusahaan dimulai dari perusahaan sekuritas di Surabaya tahun 1989 dan kemudian berkembang menjadi perusahaan keuangan besar.
Dalam acara penyerahan rekor muri kepada MNC Securities hari Jumat 3 Februari 2017 pagi, Haritanu menambahkan pasar modal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ekonomi sehingga perlu terus didukung. Sementara itu untuk basis pasar retail sangat penting dikembangkan untuk mempersempit kesenjangan sosial. Pasar modal diharapkan tidak hanya dikuasai oleh pemain besar, tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat. Mayoritas masyarakat Indonesia masih di daerah dan tidak semua bisa mengakses informasi secara online. Sehingga memang perlu dilayani secara manual dengan membuka banyak kantor cabang di daerah. Seperti yang dilakukan oleh MNC Securities yang terus membuka cabang di seluruh Indonesia. Dan tahun lalu mencapai rekor muri dengan membuka sebanyak 44 cabang yang tersebar di tanah air. Demikian News Flash, saya Erwin Suryabrata, kita kembali ke Liani Anwar. Ya, terima kasih Erwin Suryabrata atas informasi yang Anda sampaikan. Pemirsa kembali berbincang bersama Ibu Susi Melina, Direktur Utama dari MNC Securities, dan juga Ibu Vivi Virgantria, Direktur Online Trading dan juga IT dari MNC Securities. Ibu Susi dan juga Ibu Vivi, kita lanjutkan kembali. Mungkin kalau dari pasar modal Indonesia sendiri ada beberapa regulasi, perubahan regulasi beberapa waktu terakhir ini ya, termasuk dari transaksi margin. Nah, itu kan sistemnya adalah 250 MKBD dan juga lebih besar dari 250 untuk MKBD-nya bisa melakukan transaksi margin untuk beberapa efek yang sudah disesuaikan ya Ibu Susi ya. Nah, kira-kira tanggapannya bagaimana? Apakah ini bisa meningkatkan lagi dari sisi investornya untuk bisa bertransaksi terutama dengan menggunakan margin, tidak hanya untuk saham-saham yang ada di ALKI 45 seperti itu Bu Susi? Iya, Mbak Liani, betul sekali ya. Jadi memang kami sudah menyampaikan kepada regulator wacana untuk membuka sebanyak mungkin, merelaksasi sebisa mungkin yang namanya list margin ya. Karena selama ini kan hanya terbatas ya, hanya 50-60 saham saja boleh pakai kolateral LQ45. Tapi kita bisa lihat seperti di Jepang ada 3.000 counter, semua bisa dimarginkan. Karena sebenarnya prinsipnya yang namanya margin atau financing itu kan resiko dari perusahaan efek. Ya, dan semakin kami bisa memberikan financing, market akan semakin liquid. Ya, karena perbandingannya kalau margin sekarang misalnya sebagai contoh 1:1. Jadi kalau investor punya 10 juta, kami bisa menambahkan 10 juta, akhirnya ini akan menjadi leverage ya. Otomatis klien akan bisa bertransaksi 2 kali lipat. Ini kalau bayangkan kalau menjadi berlipat gitu ya. Jadi memang kami menyambut baik sekali ya untuk relaksasi margin ini menjadi 180 saham. Walaupun tentunya kalau dari perusahaan efek inginnya semuanya 108 itu bisa melakukan margin seperti itu, tapi ternyata bursa punya ketentuan di atas 250 miliar karena ada hitung-hitungan dari sisi jaminannya dan sebagainya ya. Tapi kami menyambut baik ya, karena tentunya untuk relaksasi margin ini tadi yang seperti saya sampaikan akan meningkatkan likuiditas pasar. Ya, meningkatkan likuiditas dan juga menambah antusiasme para investor untuk bertransaksi ya di pasar modal Indonesia. Kita akan lanjutkan sejadah berikut, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Market Now, sesi pertama IDX First Session Closing. Topik khusus dalam spesial dialog masih bersama Direktur Utama PT MNC Securities, Ibu Susi Melina, dan juga Ibu Vivi Virgantria, Direktur Online Trading dan juga IT dari MNC Securities. Dan jangan lupa Anda juga dapat ikut memberikan komentar dan juga pertanyaan di akun Twitter kami @idx_channel. Ya pemirsa, bagaimana perdagangan pada sesi pertama? Kita lihat dulu saham-saham yang paling aktif berdasarkan frekuensi dan juga masuk dalam jajaran top gainers based on value pada perdagangan sesi pertama, seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan di sesi pertama yang ditutup di teritori positif. Bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, indeks harga saham gabungan sudah ditutup pukul 11.30 tadi, di mana dengan penguatan 0,16% ke level 5.362. Ada saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers based on value pada perdagangan sesi pertama. Ada DOIT yang menguat 4,2%. Kemudian TMPI dengan penguatan luar biasa signifikan 21,43%. PTPP menguat 2,78%. Ya, selanjutnya pemirsa, saham-saham yang masuk dalam jajaran top loser stock based on value pada perdagangan sesi pertama.
Apa saja saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam di sesi pertama meskipun indeks harga saham gabungan masih bertahan di teritori positif. Ini adalah akhir pekan pemirsa. Untuk pekan ini hari Jumat, saham-saham yang paling melemah paling dalam adalah Info terkoreksi 2,82%, kemudian Energi terkoreksi 1,25%. Trump hari ini melemah 2,38%. Ya, pemirsa, kita kembali berbincang bersama Ibu Susi Melina dan juga Ibu Vivi Virgantria dari MNC Securities. Ibu Susi, kita lanjutkan kembali dan juga Ibu Vivi. Nah, kira-kira berbicara mengenai regulasi yang ada di pasar modal Indonesia, dan mungkin sejauh ini yang menjadi tantangan dari perusahaan sekuritas adalah bagaimana memberikan fee kepada nasabah ya. Banyak perusahaan sekuritas yang mungkin berlomba-lomba untuk memberikan fee sekecil mungkin. Karena sejauh ini kita lihat kompetisinya sangat kuat ya di perusahaan sekuritas, Ibu Susi, seiring dengan peningkatan jumlah investor di pasar modal Indonesia. Nah, strateginya dari MNC Securities bagaimana? Iya, Mbak Liani, ini ngomongin fee ini memang udah kita omongin udah 10 tahun ya. Jadi memang benar yang saat ini terjadi di market adalah terutama untuk investor-investor besar ya, yang transaksinya retail tapi besar ya, high network ya. Itu memang terjadi persaingan di antara kami para sekuritas untuk menurunkan fee, membanting fee agar mereka transaksi di kita gitu ya. Ini yang akhirnya mengakibatkan sebagian besar industri kalau dilihat di laporan keuangannya itu bleeding ya. Karena kenapa? Karena industri sekuritas itu kan kita punya macam-macam revenue ya. Ada dari brokerage, ada dari fixed income, ada dari investment banking, ada dari pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini secara aturan yang tahun 90-an itu perusahaan sekuritas itu hanya boleh meminjam loan ke bank itu sangat terbatas sekali, hanya 25% dari equity-nya ya. Sedangkan untuk dapat memberikan margin financing tentunya kami membutuhkan modal yang besar. Nah, ini yang kapasitas ini yang tidak dimiliki oleh semua perusahaan. Kalau dia kapasitasnya perusahaannya besar ya, dia punya uang lebih untuk memberikan financing kepada klien. Akhirnya dia bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Kalau sekuritasnya besar, dia punya divisi fixed income, akhirnya bisa mendapatkan tambahan revenue dari transaksi fixed income, dari penjualan ori, dari penjualan sukri. Kalau dia punya divisi investment banking itu lebih enak lagi, ya, karena divisi investment banking kalau kita ngunderwrite satu emiten, katakanlah 2 triliun, fee-nya masih besar, masih bisa 2,5%, 250 basis ya. Walaupun kalau kita bicara untuk underwriting bond, fee-nya lain lagi nih, udah banting-bantingan juga. Nah, jadi untuk sekuritas yang tidak punya divisi yang komplit ini, mereka hanya tergantung kepada satu divisi saja, hanya brokerage saja. Nah, ini yang kuenya makin tipis. Sebenarnya kuenya mungkin bertambah besar ya, tapi karena dulu kita makannya 0,3, sekarang makannya hanya 0,1, berarti tinggal sepertiganya kan Mbak Liani. Jadi kita nggak cukup kenyang gitu, karena makanan kita jadi semakin sedikit. Nah, ini yang menyebabkan perusahaan-perusahaan sekuritas lokal yang skalanya tidak terlalu besar menjadi kesulitan. Ya, ini sebenarnya satu hal yang menjadi isu kami juga, bagaimana supaya industri sehat ya, karena kita kan industri service. Kita bisa memberikan servis, bisa memberikan edukasi dan sebagainya, CSR seperti yang MNC Securities lakukan kalau performance company-nya bagus, kalau punya daya untuk memberikan financingnya besar. Tapi kan karena tidak semua sekuritas begitu, jadi semuanya nggak bisa sama-sama kontribusi. Coba kalau semua perusahaan bisa sama-sama kontribusi, itu enak banget. Iya. Lalu bagaimana mungkin strateginya dari MNC Securities, dan juga apakah ada suatu harapan, ada suatu regulasi yang mengatasi permasalahan seperti ini, Ibu Susi? Iya, kalau untuk itu regulasi kami serahkan kepada regulator ya. Tapi kalau MNC Securities, makanya kita juga menyasar investor retail yang investor yang yuk nabung saham. Memang jumlah transaksinya awal-awalnya hanya 100.000, 250.000, 500.000. Ya, tapi kalau jumlahnya banyak dan mereka fee-nya fee normal. Ya, jadi target kita adalah menambah dengan fee normal. Jadi kita nggak banting-bantingan dari sisi situ, karena kami on the other side kami ingin servisnya kita nggak turun. Kita punya quality of service ya, kita punya edukasi, kita punya CSR, itu terus dilanjutkan. Oke, ini dari sisi fee ya. Kalau dari sisi online trading mungkin Ibu Vivi, apakah apa yang menjadi suatu kendala untuk bagaimana terus meningkatkan performa dari online trading dan juga IT di MNC Securities? Oke, dari sisi online trading kami terus meningkatkan fitur-fitur yang ada, juga memperkuat infrastruktur sebetulnya.
Jadi kita tahu infrastruktur pendukung sangat mempengaruhi kelancaran suatu aplikasi. Jadi untuk investasi di infrastruktur pun kami juga melakukan investasi yang sangat besar dan dengan teknologi terkini. Jadi saat ini pun kami running di cloud istilahnya. Di istilah IT kami running di cloud, sehingga jika suatu hari pertumbuhan nasabah sangat masif, kami sudah tidak khawatir lagi untuk penambahan kapasitas. Dengan modeling cloud kita bisa nambah kapasitas dalam hitungan menit. Jadi itu salah satu effort kami dari sisi online trading dan IT. Oke, Ibu Susi, mungkin kalau dari sisi online tradingnya dan dari sisi sistemnya sudah sangat memadai sekali ini ya, dan mungkin pembukaan account atau mungkin prosesi berapa lama ini, karena sejauh ini kita lihat juga dari regulator sudah berupaya untuk bagaimana mempercepat dari proses pembukaan account untuk rekening dana nasabah dan juga mungkin untuk account ya. Bagaimana mungkin dari MNC Securities seberapa mudah sih dan mungkin seberapa lama ini proses yang bisa ditunggu? Iya, Mbak Leni, memang persyaratannya kan kalau untuk pasar modal agak rigid ya, banyak yang harus diisi. Jadi kami pernah punya account opening sampai 18 lembar karena dual language, karena banyak sekali item-itemsnya, sampai akhirnya kami simplify, sekarang hanya tinggal 6 lembar. Tapi kan tetap banyak ya, karena memang harus komplit datanya ya. Jadi mungkin kami apresiasi sekali regulator KSE sudah bekerja sama dengan Dukcapil untuk mempermudah dan mempercepat proses. Tapi dari sisi kami, dari sisi perusahaan efek, tetap form itu harus diisi dan ditandatangan basah gitu. Tanda tangan basah itu lalu harus ada prosesnya lagi. Jadi ini yang kalau kita masif seperti kemarin 3.300 account itu agak takes time ya, unless kalau misalnya hanya yang harian. Jadi mungkin untuk terobosan ke depan, jika ingin seperti rekor muri ada 3.000, 5.000 orang, itu ada satu special treatment yang bisa mempercepat proses sih, sangat bagus sekali. Tapi pembukaan rekening, pembukaan account sendiri sudah bisa dilakukan melalui online ya Ibu Susi ya? Iya, pakai Dukcapil, tapi tetap harus ada tanda tangan basah. ya. Ini ya permasalahannya mungkin ya. Nah, kira-kira tadi masalah fee, kemudian juga masalah pembukaan account, kira-kira di tahun 2017 ini Ibu Susi melihat tantangannya untuk perusahaan sekuritas bagaimana? Dan mungkin apa yang akan difokuskan? Apakah ada IPO seperti itu, berapa banyak untuk menangani IPO, atau mungkin juga aksi korporasi lainnya Ibu Susi? Tapi sepertinya kita harus teaser terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami kembali sesaat lagi. Jangan pernah menyerah. Saya Maria Katarina untuk Golden Access on Location. Apa kabar investasi saham Anda pekan ini? Let's find your solution for your business plan and strategy. Penurunan harga gas di tingkat hulu hingga masuk ke tingkat industri cukup dipengaruhi oleh fluktuasinya harga minyak dunia. With last week market analysis and next week market prediction. That if you did win, you would approve that. And then you heard what I said about it. Donald, I know you live in your own reality. On IDX Channel. Halo pemirsa IDX Channel, apa kabar Anda hari ini? Saya David San Oval hadir menjumpai Anda dalam Market Now sesi yang pertama. Your business reference and the latest stock recommendation. Pemimpin negara ekonomi Asia Pasifik sepakat untuk mengaktifkan perdagangan bebas di kawasan. Accurate business information together with the expert. Sektor-sektor yang terpukul seperti pertambangan moga-moga sudah mulai fully recovered. Only on IDX Channel. Market Side only on IDX Channel. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Market Now sesi pertama spesial dialog. Namun kita lihat dulu saham-saham yang menjadi rekomendasi para analis dan juga sekuritas untuk perdagangan hari ini. Berikut ini adalah IDX Channel Analis Konsensus untuk Jumat 3 Februari 2017. Yang pertama ada saham emiten sektor tambang emas dan juga nikel, yakni PT Aneka Tambang Tbk atau Antam yang memperoleh 6 rekomendasi.
adalah kompilasi di pagi. Kita lihat Antam bergerak terkoreksi 0,6% ke level 835. AALI terkoreksi 0,15% ke level 16.125. Kemudian ASRI berhasil menguat 1,53% ke level 398 dan LSIP berhasil menguat 0,63% ke level 1.610. Dan kita kembali berbincang bersama Ibu Susi Melina, Direktur Utama dari MNC Securities, dan juga Ibu Vivi Firkantria, Direktur Online Trading dan juga IT dari MNC Securities. Ibu Susi, kita lanjutkan kembali, kira-kira di tahun 2017 ini apakah akan menangani IPO atau mungkin aksi korporasi seberapa banyak, dan mungkin bagaimana tantangannya di tahun 2017 ini? Iya, Mbak Liani, memang banyak analis yang mengatakan tahun 2017 is only another 2016 ya. Jadi kita masih harus melihat berbagai kebijakan, terutama yang menyangkut regional nih, karena ini ada efeknya. Kemarin sempat ada Trumponomics, lalu bagaimana efeknya ke China, lalu bagaimana China ke Indonesia. Jadi kita kena efek bola saljunya ya. Tapi kami di MNC Securities tetap optimis ya, bahwa pasar modal Indonesia ini masih sangat banyak room to grow-nya ya. Saat ini di pipeline kami di investment banking kita sudah ada 6 pipeline, nggak semuanya IPO. Tadi Mbak Lini spesifik menyebutkan IPO, tapi yang jelas untuk underwrite ada yang bentuknya obligasi maupun MTN maupun ada IPO juga. Ya, jadi kami berharap bahwa di semester kedua akan ada yang dapat kami antarkan untuk go public ya di Bursa Efek Indonesia untuk menambah jumlah emiten. Jadi kami bekerja supaya banyak para calon emiten ini yang buru-buru nih melistingkan sahamnya di Bursa Efek biar bisa menjadi bagian, karena kita butuh produk lebih banyak, kita butuh emiten lebih banyak. Tadi masalah di pending ya, bukan hanya produk tapi investornya juga sama-sama kita garap. Oke, harapannya Ibu Susi untuk di tahun 2017 ini bagaimana, baik dari sisi pasar modal Indonesia, kemudian juga dari investor domestik di pasar modal Indonesia? Ya. Kira-kira bagaimana harapannya yang sebenarnya masih ada suatu harapan dari MNC Securities, baik dari sisi regulasi mungkin, apakah perlu ada saran dari MNC Securities untuk bagaimana perubahan regulasi supaya lebih mempermudah dari perusahaan sekuritas dan juga investor pasar modal Indonesia? Baik, kalau dari pelaku tentunya kami melihat bahwa regulasi yang lebih favor kepada industri akan sangat banyak menolong ya, walaupun kami juga mengerti bahwa regulator melihat dari kacamata mereka sebagai regulator harus mengawasi agar karena kita tidak bisa pungkiri di masa lalu memang banyak ada terjadi 1-2 masalah ya karena ada miss dari orangnya, tapi saat ini kan bisa dikatakan pasar modal Indonesia sudah sangat improve Mbak Liani ya, yang namanya sekuritas kita tuh sudah tidak pegang uang dan sahamnya nasabah, semuanya sudah langsung di KSEI, uang langsung di bank RDN gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah punya kualitas yang sangat apple to apple dengan sekuritas-sekuritas di luar negeri ya. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Tentunya kami berharap awareness sih yang lebih mendalam lagi dan merubah mindsetnya orang Indonesia yang namanya tadinya hanya menabung sekarang menjadi investasi. Ini PR kita bersama. Oke, Ibu Susi, kalau targetnya kita tahu untuk jumlah investor di pasar modal Indonesia secara keseluruhan ditargetkan adalah 1 juta investor untuk tahun 2017 ini. Wow. Dari KSEI seperti itu ya. Nah, mungkin apakah Ibu Susi melihatnya sebenarnya optimis bahwa di tahun 2017 ini yang sebelumnya kita tahu jumlah investor naik 2 kali lipat ya Ibu Susi ya di tahun 2016, artinya mungkin tahun ini bisa lebih dari 2 kali lipat atau mungkin 1 juta investor ini bisa dicapai dalam tahun ini? Iya, tadi saya sebutkan bahwa sekuritas itu kami punya requirement yang cukup rigid ya. Para sales kami harus punya license. Ya, jadi kuncinya adalah di para front office nih. Mereka kan garda depan. Harus punya orang yang berlisensi banyak. Karena sekarang kendalanya itu. Kalau saya nggak salah belum sampai 9.000 atau 10.000 orang. Jadi kalau kita mau menjangkau 1 juta orang, nah dibenerin dulu nih. Orangnya harus banyak dulu yang bisa maju ke garda depan. Yang berlisensinya harus banyak. Nah, caranya gimana? Ini pasti regulator sudah lebih dari tahu. Lalu tinggal kita garap. Tapi yang jelas sales ini harus tenaga depan ini harus cukup banyak Mbak Liani. Sekarang permasalahan kami di sini adalah orang yang paham dan punya expertise di capital market itu langka. Ya, jadi terjadi bajak-bajakan karena tadi sumber dayanya langka. Tenaga kerja dan juga sumber daya manusia di pasar modal Indonesia, dan PR-nya adalah masih dengan bagaimana sosialisasi yang lebih gencar lagi ya kepada calon investor di pasar modal Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Bu Susi dan juga Ibu Vivi, terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga sukses selalu dan juga semoga
semakin banyak prestasi yang akan ditorehkan MNC Securities ke depannya ya. Sukses selalu untuk Ibu Susi dan juga Ibu Vivi. Terima kasih. Ya pemirsa, sudah pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang dibahas tadi dapat menambah keyakinan Anda untuk bertransaksi dan juga berinvestasi di pasar saham Indonesia. Jangan lupa saksikan terus IDX First Session Closing setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, hanya di IDX Channel, the official Indonesia Stock Exchange Channel. Saat lagi akan ada program selanjutnya pemirsa dari IDX Channel. Saya Liani Anwar, sampai jumpa.